Hukia dikisahkan atau dihikayatkan annam ro'atan, sesungguhnya perempuan, atau sesungguhnya wanita sama saja, karena ada laha bagi imro'ah, karena ada laha ialah bagi imro'ah, zaujun munafikun, apa suami yang munafik. Wakanat, dan ada siapa imro'ah, takulu berkata. Ini penjelasannya saya jelaskan setelah ngartikannya. Sampai titik baru saya jelaskan. Takulu berkata ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au fi'lin, atau perbuatan, bismillahi, akan bismillahi, akan bismillahi. Faqala, maka berkata zaujuha, siapa suaminya, li'af'ulan ma'ah jaluha bihi, li'af'ulan, sungguh aku perbuat, sungguh aku perbuat ma, kepada sesuatu, jaluha bihi, yang mempermalukan istrinya. Ini saya artikan bebas ya, atau yang memperdayai bisa ya, kepada istri, bihi dengan emak, bihi dengan emak. Fadafa'a, maka menyerahkan atau memberikan siapa suami, ilaiha, kepada istri, maka menyerahkan siapa suami, ilaiha, kepada istri, surotan, akan dompet, dompet atau tempat uang ya, kantong uang ya. Waqala, dan berkata, laha, kepada istri, ihfadhiha, jagalah ini ya, jagalah ini. Jadi sambil memberikan dompet, ya ini jaga, tolong ini dijaga, disimpan. Fawadu'at, maka meletakkan istri akan dompet, maka meletakkan istri akan dompet, bimahalin, di tempat, wagottotha, dan menutupinya, dan menutupinya ya, sabe dalam bede topen sini. Fagofala, maka melupakan atau lalai, membuat lalai akan dompet ya. Fagofala neka anu etaki pole, epenta pole seneka, apa, membuat lalai. Membuat lalai ini artinya jaga kan, soro jaga ya. Soro jaga romoro langsung kalah dia dalam suatu hari diambil kembali gitu. Wa ahoda, dan mengambil asurata, akan dompet, wa ahoda ma fiha, dan mengambil sesuatu, fiha, di dalam dompet ya, dalam dompet ya. Artinya dompet yang sudah disimpan oleh istrinya sama suaminya ini dibuat lalai istrinya,
Maksudnya dibuat lalai ini sama suaminya diambil diam-diam gitu lah. Nah, balik lepah gitu lah maksudnya. Dibuat lalai maksudnya. Waroma dan melemparkannya, waromaha dan melemparkannya. Ya, kalau artian lengkapnya, waroma dan melempar siapa suami hak akan dompet, ya bisa. Fibirin di dalam sumur, ya. Fidarihi dalam rumahnya. Tadi itu marjud domirnya bisa wahoda mengambil sesuatu via di dalam tempat bisa. Artinya dompetnya diambil kembali. Tuma tolabaha kemudian meminta kepada istri minha dari dompet. Kemudian meminta kepada istri minha dari dompet. Fajaat, maka datang siapa istri ila mahalliha ke tempatnya. Waqalat dan berkata, Bismillahi. Sudah dibuang dompetnya, suaminya minta lagi kepada istrinya. Mana, dompetnya saya yang sudah suruh jaga sama kamu. Fa'amaro maka merintahkan Allahu siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah Jibrilah kepada Jibril. Ayan zila untuk turun siapa Jibril sari'an dengan cepat. Wa yu'idu dan mengembalikan Jibril as-surrata kepada dompet. Dan mengembalikan Jibril as-surrata akan dompet ila makaniha ke tempat semula. Ke tempat semula. Tawadu'at maka meletakkan yadaha akan tangannya. Tawadu'at maka meletakkan siapa imro'ah atau istri yadaha akan tangannya. Lita'hudaha untuk mengambilnya. Lita'hudaha untuk mengambilnya. Fawajadatha maka menemukan siapa istriha kepada dompet. Maka menemukan siapa istriha kepada dompet kama sebagaimana wadu'at meletakkan siapa istriha kepada dompet. Kama sebagaimana wadu'at meletakkan siapa istriha kepada dompet fata'ajab maka heran zaujuha siapa suaminya watabah dan bertaubat siapa suami ilallahi kepada Allah. Jadi di dalam kitab Nawadir Kulyubi tentang hikayat yang pertama ada sebuah kisah. Jadi ada seorang istri, dianya memiliki suami yang munafik. Suami yang munafik. Dan sang istri ini memiliki kebiasaan, ya di sini dijelaskan, sang istri ini memiliki kebiasaan setiap melakukan perkataan, perbuatan selalu diawali dengan bismillah. Kehebatannya bismillah luar biasa. Lalu berkata si suami, ya, bahwasannya si suami ini ingin memperdayai istrinya. Karena si suami ini sangat bosan mungkin, tidak enak karena sang istri selalu baca bismillah, bismillah. Melakukan perbuatan bismillah. Ketika mau berkata pertama bismillah. Jadi bismillah bismillah terus. Akhirnya membuat si suami ini emosi lah gitu. Tidak enak mungkin si suami ini ya. Karena dianya orang yang munafik. Akhirnya si suami ini punya rencana yang mana rencananya itu agar dianya itu bisa menghukum sang istri. Dengan cara apa? Dianya itu memberikan dompet terhadap si istri, bilang ihfadiha, wahai istriku, tolong simpankanlah dompet ini. Tiba-tiba setelah diambil dompetnya sama istrinya, ditaruh di tempat, ya mungkin kayak gentong ya, kalau orang dulu itu taruh di dalam tempat lalu ditutup. Lalu sang suami ini memiliki rencana selanjutnya, yaitu mengambil dompetnya yang disimpan itu secara diam-diam.
Akhirnya mengambil dompetnya yang disimpan oleh si istrinya, diambil, dompetnya dibuang di sumur. Ya, dibuang di sumur. Kalau sekarang mungkin dompet, kalau dulu mungkin kantong uang. Ya. Dibuang di sumur rumahnya. Setelah dibuang, lalu berkata kepada istrinya, wahai istriku, ya. Lalu di sini sang suami meminta kepada istrinya akan dompetnya. Wahai istriku, coba ambilkan dompet saya yang sudah saya kasihkan kamu untuk dijaganya. Ya. Diambil lagi sama istrinya di tempat yang sudah ditentukan tadi itu. Ya. Ketika dibuka, sebelum dibuka, ini kan memiliki kebiasaan setiap melakukan perbuatan selalu ucap Bismillah. Ketika suaminya menyuruh istrinya untuk mengambil dompet, seketika itu Allah merintahkan malaikat Jibril untuk turun secepat mungkin ke bumi untuk mengambil dompet yang dibuang di sumur, dikembalikan ke asalnya lagi. Diambil lagi, ditempatkan ke semula. Akhirnya ketika dibuka, ada dompetnya di dalam tempat yang sudah tempat simpanannya sang istrinya ini. Akhirnya diambil. Bahasanya Bismillah, dibuka, diambil dompetnya, ada lagi dikasihkan terhadap suami. Suami ini kaget dan dianya merasa heran, kok bisa gitu lah, kok bisa padahal dompetnya sudah dibuang di sumur, tiba-tiba kok ada di tempat semula gitu lah. Yang ini membuat suaminya itu heran dan kagum. Akhirnya si suami ini bertaubat. Jadi luar biasa, bacaan yang sangat pendek tapi memiliki fadilah yang dahsyat, yang besar, yaitu Bismillah.